2. Bapak Andika Laksmana Putra selaku Director. Yang ketiga, Bapak Theodorus Warlando Ginting selaku Director juga selaku Corporate Secretary. Dan yang keenam, ada Bapak Amea Atul Badwi selaku Komisaris hadir secara online. Berikut adalah susunan acara pada hari ini. Pertama, informasi umum, profil perusahaan. Yang kedua, visi dan misi perusahaan. Yang ketiga, laporan keuangan tahun buku 2025 dan laporan keuangan kuartal 1 tahun 2026. Keempat, strategi perusahaan di tahun 2026, diikuti dengan sesi tanya jawab. Dan tanpa berlama-lama, izinkan kami mempersilahkan Bapak Theodorus selaku Direktur Perseroan untuk memulai pemaparan. Kepada Bapak Theodorus, silahkan. Terima kasih, selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Para hadirin yang kami hormati, terima kasih atas kepercayaan dan perhatian Bapak dan Ibu terhadap perkembangan perseroan. Izinkan saya This meeting menyampaikan is being progres kita recorded. perseroan. PT Wicaksana Overseas International Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang distribusi dan perdagangan besar yang didirikan pada tanggal 19 Januari 1973. Perseroan mendistribusikan berbagai produk dalam kategori FMCG, meliputi makanan, minuman, produk perawatan diri, produk rumah tangga, serta produk dan alat kesehatan. Untuk produk kesehatan, distribusi dilakukan kepada rumah sakit dan apotik di seluruh Indonesia. Dari sisi kepemilikan saham, DKSH Holding AG memegang 95,50% dari total saham perseroan. Sementara publik memegang 4,49% saham. Adapun struktur permodalan perseroan terdiri dari modal dasar sebesar 900 miliar rupiah, modal portopel sebesar 104 miliar 107 juta 218.400 rupiah, dan modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar 795 miliar 892 juta 781.660 rupiah. Baik, selanjutnya izinkan saya menyampaikan visi dan misi perseroan. Visi perseroan adalah menjadi perusahaan yang terdepan yang memberikan jasa pelayanan dalam jaringan terpadu mata rantai penyediaan barang, dan misi perseroan tahun ini berjalan di bawah tema Growing with High Spirit, di mana perseroan memantapkan posisinya untuk berkembang lebih dinamis sebagai perusahaan penyedia jasa layanan pendistribusian barang. Selanjutnya izinkan saya mempersilakan Bapak Andika Laksmana Putra untuk memaparkan laporan keuangan perseroan. Kepada Bapak Andika kami persilakan. Ya, terima kasih Pak Theodorus. Para hadirin yang terhormat, izinkan saya memaparkan ringkasan kinerja keuangan perseroan. Pada tahun buku 2025, perseroan mencatatkan pendapatan neto sebesar 584,9 miliar rupiah dibandingkan dengan tahun 2024 yaitu sebesar 1,32 triliun rupiah atau mengalami penurunan sebesar 55,5%. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penyelesaian proses penutupan bisnis lain consumer good. Namun demikian, margin laba bruto membaik menjadi 12,41% di 2025 dibandingkan 11,64% di 2024. Hal ini mencerminkan keberhasilan efisiensi yang telah dilaksanakan oleh perseroan. Di sisi profitabilitas, rugi usaha juga mengecil dari sebelumnya pada tahun 2024 147,8 miliar rupiah menjadi 48,2 miliar rupiah pada tahun 2025. Dan rugi tahun berjalan pun juga membaik dari 160,5 miliar rupiah mengecil menjadi 66,4 miliar rupiah. Izinkan saya juga menyampaikan pencapaian strategis utama perseroan sepanjang tahun 2025. Dalam beberapa tahun terakhir, bisnis line consumer good menghadapi tantangan kinerja yang mempengaruhi hasil usaha dan prospek pemulihannya belum menunjukkan perbaikan yang memadai. Oleh karena itu, perseroan memutuskan untuk mengakhiri kegiatan pada bisnis line consumer good pada tahun 2025, termasuk penutupan seluruh depo consumer good. Dan
Perseroan memfokuskan pengembangan pada bisnis lain healthcare yang memiliki prospek pertumbuhan lebih baik dan lebih sejalan dengan strategi jangka panjang dari perseroan. Dari sisi posisi keuangan, total aset perseroan pada tahun 2025 tercatat sebesar 127 miliar rupiah, menurun dibandingkan tahun 2024 sebesar 232,9 miliar rupiah. Liabilitas jangka pendek juga mengalami penurunan yang signifikan sebesar 77,1% dari 378,9 miliar rupiah menjadi 86,8 miliar rupiah. Hal ini mencerminkan penyelesaian kewajiban-kewajiban operasional terkait dengan penutupan bisnis consumer good. Oke. Selanjutnya secara arus kas, dari sisi arus kas neto yang digunakan untuk aktivitas operasi membaik sebesar 53,4 miliar rupiah pada tahun 2024 menjadi 38,3 miliar rupiah pada tahun 2025. Posisi cash and bank sendiri pada akhir tahun meningkat tajam sebesar 15,9 miliar rupiah dibandingkan hanya 2,4 miliar rupiah pada tahun sebelumnya. Oke. Sedikit beralih kepada hasil laporan keuangan atau kinerja di kuartal 1 pada tahun 2026, maka pendapatan kuartal 1 2026 tercatat sebesar 52,16 miliar rupiah, meskipun terjadi penurunan top line yang mencerminkan dampak transisi dari penutupan bisnis consumer good kepada healthcare, tetapi laba usaha Q1 berbalik menjadi positif menjadi 3,76 miliar rupiah. Dibandingkan rugi usaha yang terjadi pada tahun sebelumnya, yaitu adalah rugi sebesar 33,65 miliar rupiah. Rugi tahun berjalan juga membaik drastis menjadi 361 juta rupiah pada Q1 2026 dibandingkan pada tahun sebelumnya adalah 38,4 miliar rupiah. Perbaikan ini mencerminkan bahwa langkah-langkah efisiensi dan juga restrukturisasi yang dilakukan oleh perseroan mulai menunjukkan hasilnya secara nyata. Demikian untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Pak Theodorus untuk pemaparan selanjutnya. Baik Pak Andika, kini kita memasuki pemaparan strategi perusahaan untuk tahun 2026. Sebelum masuk ke strategi perseroan, izinkan saya menyampaikan secara singkat konteks perekonomian global yang menjadi latar belakang strategi kami. Menurut World Economic Outlook, IMF yang diterbitkan pada bulan April 2026, pertumbuhan ekonomi global tahun 2025 diestimasi tetap resilient sebesar 3,4%. Sebagai hasil keseimbangan antara tekanan perubahan kebijakan perdagangan global dan dorongan positif dari peningkatan investasi berbasis teknologi, termasuk Artificial Intelligence atau AI. Inflasi global diproyeksikan menurun bertahap dari 4,1%. Di tengah kondisi ini, fokus pada efisiensi dan pertumbuhan berbasis margin tetap menjadi prioritas perseroan. Pada tahun 2025, perseroan berhasil mencatatkan penjualan bersih dari segmen distribusi sebesar 584,93 miliar rupiah. Nilai penjualan tersebut dikontribusi oleh wilayah Region 1 sebesar 2,62 miliar rupiah, wilayah Region 2 sebesar 575,39 miliar rupiah, dan wilayah Region 3 sebesar 6,92 miliar rupiah. Oke, ini adalah slide strategi perusahaan tahun 2026. Dan untuk menanggapi kondisi tersebut dan melanjutkan transformasi yang dilakukan di tahun 2025, Perseroan telah menetapkan 4 langkah strategis utama untuk tahun 2026. Strategi perseroan di tahun 2026 berfokus pada 4 pilar utama, yaitu pilar pertama, fokus dan penguatan bisnis healthcare atau HEC. Perseroan akan fokus memperkuat bisnis healthcare yang lebih menguntungkan dan memiliki margin yang lebih baik. Untuk yang kedua adalah pengembangan bisnis baru. Perseroan akan terus mengembangkan bisnis baru, menambah klien baru di bisnis healthcare, dan meluncurkan produk merek sendiri pada tahun 2026. Perseroan juga akan terus mengembangkan produk yang ada dan memfokuskan diri pada bisnis rumah sakit.
Untuk pilar ketiga, perubahan subdistributor. Perseroan akan beralih ke subdistributor baru pada awal tahun 2026 yang memiliki biaya distribusi lebih rendah, guna meningkatkan profitabilitas, mempercepat penagihan, dan meningkatkan arus kas operasional. Untuk pilar keempat, inisiatif pengurangan biaya. Perseroan menerapkan program pengurangan biaya yang komprehensif berfokus pada efisiensi operasional dan optimalisasi rantai pasokan. Dengan keempat pilar ini, Perseroan optimis dapat memulihkan pertumbuhan dan meningkatkan profitabilitas secara berkelanjutan di tahun 2026. Kami kembalikan kepada MC. Oke, terima kasih kepada Bapak Theodorus atas pemaparannya. Kita akan memasuki sesi tanya jawab. Bagi hadirin yang ingin menyampaikan pertanyaan, kami persilahkan untuk menyampaikan melalui platform Zoom yang tersedia. Kita dapat menerima maksimal 3 pertanyaan. Oke. Baik, telah diterima 3 pertanyaan yang masuk. Pertanyaan yang kami kumpulkan terlebih dahulu di sini, kemudian nanti akan dijawab satu persatu oleh Perseroan. Berikut adalah pertanyaan yang telah diterima. Yang pertama dari iPod News. Oke. Terkait rencana peluncuran produk dengan merek sendiri, produk apa yang akan diperkenalkan Wiko? Kapan peluncurannya dan berapa target kontribusinya terhadap penjualan di tahun 2026? Oke. Kemudian yang kedua dari Kontan. Berapa target pertumbuhan pendapatan dan kontribusi laba dari bisnis healthcare di tahun 2026 setelah Wiko memutuskan menghentikan bisnis consumer good? Dan berapa total target pendapatan dan laba bersih di sepanjang tahun ini? Oke. Kemudian yang ketiga dari emitennews.com. Program efisiensi biaya apa saja yang menjadi prioritas pada tahun ini? Dan berapa besar penghematan biaya operasional yang ditargetkan Wiko dari inisiatif tersebut? Oke, kami persilahkan kepada Bapak Andika atau Bapak Theodorus untuk menjawab pertanyaan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya rekan-rekan media. Kami akan menjawab secara komprehensif mengenai arah strategi, target, serta inisiatif Perseroan ke depan. Seperti yang telah kami sampaikan dalam annual report tahun 2025, tahun ini merupakan fase transformasi dan konsolidasi bagi Perseroan, di mana kami melakukan penataan ulang portofolio usaha dan memutuskan untuk menghentikan bisnis consumer goods, serta memfokuskan pada segmen healthcare yang memiliki prospek pertumbuhan yang lebih berkelanjutan. Terkait pertanyaan nomor 1, rencana peluncuran produk dengan merek sendiri, produk apa yang akan diperkenalkan Wiko dan kapan peluncurannya dan berapa target kontribusinya terhadap penjualan di 2026. Baik, terkait dengan rencana produk merek sendiri, saat ini fokus utama Perseroan masih pada penguatan model bisnis distribusi di segmen healthcare yang merupakan core bisnis perusahaan. Sebagaimana tercermin dalam laporan tahunan, langkah strategis yang dilakukan Perseroan saat ini adalah memperkuat kemitraan dengan prinsipal global, serta meningkatkan kapasitas distribusi produk healthcare. Pengembangan produk dengan merek sendiri tetap menjadi opsi strategis ke depan, namun akan dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan kesiapan operasional, regulasi, serta peluang pasar. Untuk tahun 2026, kontribusi penjualan Perseroan masih diharapkan didominasi oleh produk yang berasal dari prinsipal. Untuk pertanyaan kedua, saya serahkan ke Bapak Andika untuk memberikan jawaban. Kepada Pak Andika, saya persilahkan. Ya, terima kasih Pak Theodorus. Untuk pertanyaan yang kedua tadi adalah berapa target pertumbuhan pendapatan dan kontribusi laba dari bisnis healthcare di tahun 2026 setelah Perseroan memutuskan untuk menghentikan bisnis consumer goods-nya, berapa total target pendapatan dan laba bersih di sepanjang tahun 2026. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Sebagaimana telah disampaikan dalam laporan tahunan, pada tahun 2025 merupakan fase konsolidasi dan juga transformasi bagi Perseroan, di mana kami melakukan penataan ulang portofolio usaha dan memfokuskan kegiatan bisnis pada segmen healthcare yang memiliki prospek pertumbuhan yang lebih stabil dan juga berkelanjutan. Secara kinerja Perseroan mencatatkan penjualan
584,9 miliar pada tahun 2025 dengan rugi bersih yang berhasil ditekan menjadi 66,4 miliar rupiah dibandingkan tahun 2024 yaitu 160,4 miliar rupiah pada tahun sebelumnya. Untuk tahun 2026, secara strategis kami fokus pada pertumbuhan yang lebih berkualitas dengan menempatkan segmen healthcare sebagai kontributor utama terhadap pendapatan perseroan. Selain itu, kami juga harus terus melanjutkan upaya perbaikan kinerja, khususnya dari sisi profitabilitas dan juga arus kas untuk menghasilkan kinerja keuangan yang solid. Dan ini bisa dilihat dari pemaparan yang sebelumnya mengenai laporan kuartal 1 di mana kami sudah mencatatkan laba bersih secara operasional. Oke, saya lanjutkan ke pertanyaan nomor 3. Program efisiensi apa saja dan biaya apa saja menjadi prioritas pada tahun ini dan berapa besar biaya operasional ditargetkan Wiko dari inisiatif tersebut? Sepanjang tahun 25, perseroan telah menjalankan berbagai inisiatif efisiensi yang berkontribusi positif terhadap kinerja keuangan. Untuk tahun 2026, prioritas efisiensi tetap difokuskan pada beberapa area utama yaitu 1. Optimalisasi struktur biaya operasional. Lalu yang kedua, efisiensi supply chain dan juga logistik. Dan ketiga adalah penguatan disiplin dalam pengelolaan modal kerja khususnya inventory dan juga piutang. Perseroan tidak dapat mengungkapkan target nominal berapa besar penghematan biayanya secara spesifik, namun kami mentargetkan efisiensi berkelanjutan dibandingkan dengan struktur yang sudah ada sebelumnya dan melakukan transformasi pada tahun 2025. Dengan langkah-langkah tersebut, perseroan berharap dapat membangun struktur biaya yang lebih efisien, meningkatkan kualitas kinerja, serta mendukung keberlanjutan usaha dalam jangka panjang. Jadi demikian yang dapat perseroan sampaikan dalam public expose ini. Oke, terima kasih. Untuk lebih lanjut dapat menghubungi corporate secretary melalui corporate_wiko@wicaksana.co.id ataupun juga melalui situs web dari perseroan yaitu www.wicaksana.co.id. Untuk menutup rangkaian kegiatan public expose ini, izinkan saya mempersilakan Pak Theodorus selaku Direktur Perseroan untuk menutup pemaparan kepada Pak Theodorus. Saya persilakan ya. Para hadirin yang terhormat, demikianlah public expose PT Wicaksana Overseas International Tbk untuk tahun buku 2025 dan pemaparan strategi tahun 2026. Atas nama seluruh jajaran direksi dan Dewan Komisaris, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaan dan dukungan para pemegang saham, serta seluruh pemangku kepentingan. Terima kasih dan selamat siang. Saya kembalikan kepada MC. Oke, dengan ini rangkaian acara Public Expose PT Wicaksana Overseas International terbuka hari Kamis 25 Juni 2026, resmi kami nyatakan selesai pada pukul 11.53. Atas nama perseroan, terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu sekalian. Selamat siang dan sampai jumpa.